pengaruh yang tadinya beli sekilo beli setengah. Tetap pengaruh. Ngirit-ngirit ya, belinya sedikit-sedikit kayak gini. Awal pekan harga bahan pangan masih mahal. Emak-emak pusing harus membelanjakan uang mereka ke pasar saat semuanya sedang mahal-mahalnya. Harga cabai yang mengalami kenaikan membuat pembeli harus pikir 2 kali sebelum bertransaksi. Di Pasar Induk Ramat Jati, Jakarta Timur, harga cabai merah keriting yang semula Rp40.000 naik menjadi Rp50.000 per kilogram. Sementara cabai rawit hijau dari sebelumnya Rp40.000 juga naik menjadi Rp45.000 per kilogramnya. Kenaikan ini membuat emak-emak yang belanja di pasar terpaksa mengurangi belanjaannya. Masyarakat berharap langkah nyata pemerintah untuk mengendalikan harga cabai. Dari pemerintah kayak gini, jadi kita juga kena imbasnya lah sebagai ibu rumah tangga. Kalau bisa ya turun lagi lah gitu ya. Seperti jadi ibu-ibu rumah tangga juga menjerit. Hal serupa juga terlihat di Pasar Lakesi, Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Lebih dari sepekan pasca Lebaran Haji, harga cabai rawit dan cabai merah yang semula dijual Rp18.000 hingga Rp25.000, kini melonjak menjadi Rp50 hingga Rp55.000 per kilogram. Kenaikan harga diakui pedagang membuat konsumen membatasi jumlah pembelian. Sementara harga bawang merah menyentuh Rp45.000 dari harga normal Rp25.000 per kilogram. Ya pengaruh yang tadinya beli sekilo beli setengah. Tetap pengaruh. Apalagi kalau kayak warung. Tidak hanya pedagang yang dibikin pusing dengan kenaikan harga-harga. Konsumen harus putar otak agar semua kebutuhan sehari-hari bisa terpenuhi. Salah satunya ibu-ibu rumah tangga. Mereka harus menurunkan kualitas beras yang dibeli agar uang belanja tidak membengkak. Dulu tuh saya biasa beli kan yang paling mahal tuh biasanya aku beli tuh 15.000 di 14-15an. Sekarang tuh udah di 16.000 lebih. Barusan aku nanya yang biasa yang paling mahal itu. Paling kalau saya sih belinya yang agak-agak di bawahnya. Yang biasa aku beli misalkan paling turun ke 2 dari atas itulah. Meski masyarakat kesehariannya tidak menggunakan dolar Amerika dalam jual beli, dampak kenaikan harga barang dirasakan sejak lama. Di titik ini, pemerintah seharusnya paham apa yang sedang terjadi. Tidak ada kata lain, pemulihan ekonomi harus dilakukan dengan cepat. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan pemerintah bertekad agar kebijakan fiskal dan moneter berjalan lebih sinkron. Sinergi ini diharapkan mampu menjaga stabilitas rupiah dan meningkatkan kepercayaan pasar. Penjual tempe, penjual tahu sudah tergerus keuntungannya atau terpaksa menaikkan harga karena bahan bakunya masih diimpor. Yang jelas itu akan menaikkan cost of production mereka. Dengan nanti kebijakan lebih bagus, itu kita akan melihat seperti yang lebih stabil sehingga para pedagang tahu tempe dan ibu-ibu rumah tangga juga bisa merasakan harga yang lebih baik. Kepercayaan pasar menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan agar situasi menjadi lebih baik. Seperti diketahui, kepercayaan pasar menjadi pilar utama untuk menentukan kekuatan mata uang dan nilai tukar. Dalam dialog The Economic with Truly di CNN Indonesia baru-baru ini, analis kebijakan ekonomi Apindo Ajib Hamdani mengingatkan adanya faktor psikologi market. Selama market belum atau tidak percaya dengan pemerintah, ini justru akan memperparah nilai tukar rupiah sekaligus menggoyang ekonomi secara nasional. Itu yang saya sebut psikologi market. Ketika market tidak percaya dan belum percaya dengan pemerintah, ya repotnya ini akan terus memperparah kondisi tekanan terhadap nilai tukar rupiah. Tapi satu hal yang menjadi catatan kita sebenarnya Mas Ruli, bahwa bulan lalu ketika Pak Presiden menyampaikan pidato di rapat paripurna DPR, beliau masih punya keyakinan bahkan tahun 2027 nanti kisaran dolar itu di angka 16.800 sampai dengan 17.500. Itu yang tertera di pokok-pokok kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro kita. Repotnya ketika tanggal 4 Juni ini mencapai 18.000, apa strategi teknisnya itu? Kan itu yang kita tunggu. Melemahnya nilai tukar rupiah saat ini membuat sejumlah barang-barang kebutuhan pangan rumah tangga mengalami kenaikan harga. Akhirnya rakyat menantikan resep jitu pemerintah untuk menyelesaikan persoalan ini.
Perbaikan mendesak dilakukan demi menyelamatkan ekonomi bangsa ini agar bisa segera lepas dari keterpurukan. Tim Liputan CNN Indonesia.